Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena belum masuk kampanye, alat peraga kampanye di Salatiga dicopot. Tertib berlalu lintas masih rendah. Polisi di Grobogan kembali hencan sosialisasi tertib berlalu lintas. Ikut bangun ketahanan pangan dan turunkan stunting. Seorang polisi di Boyolali budidaya lele. Hasilnya dibagikan secara cuma-cuma kepada warga. Keranjang penumpang wahana biang lala di sebuah pasar malam Kabupaten Karanganyar terlepas. Akibatnya, 2 orang penumpang terluka jatuh dari ketinggian belasan meter. Astagfirullahaladzim. Petaka terjadi di sebuah pasar malam, Kecamatan Colomadu, Karanganyar. Wahana biang lala yang tengah beroperasi tiba-tiba bermasalah. Sejumlah keranjang untuk penumpang terlepas dan berjatuhan. Akibatnya 2 orang penumpang biang lala terjatuh dari ketinggian 12 meter. Setelah berhasil dievakuasi dari keranjang biang lala, korban dievakuasi ke rumah sakit. Saat itu ada 2 pengunjung yang sedang menikmati wahana biang lala. Wahana tersebut berputar cukup kencang. Diduga ada baut yang copot sehingga menyebabkan keranjang paling atas jatuh dan menimpa keranjang yang ada di bawahnya, termasuk keranjang yang dinaiki korban. Angin, ini mubengnya rada cepat lah. Mas ya? Mubengnya agak cepat. Agak cepat ini tadi kan mungkin ada baut yang apa ya? Bautnya Kendor apa tugel ya, apa Iya. patah itu tadi sekali copot satu kan langsung semuanya itu kan jatuh sendiri lah. Modelnya kan selok-selokan kabeh. Selain melukai 2 pengunjung, wahana biang lala juga menimpa pickup yang berada di dekat lokasi. Polisi datang ke TKP untuk investigasi dan meminta keterangan dari para saksi termasuk pemilik wahana biang lala. Jika ditemukan adanya kelalaian, polisi akan hentikan permainan yang ada di pasar malam. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Beralih ke informasi lainnya, sejumlah pengendara motor yang melintas di Jalan Gajah Mada Grobogan dirazia polisi. Bagi pengendara tertib aturan akan dapat hadiah, sedang yang melanggar akan diberi imbauan dan teguran. Satlantas Polres Grobogan melakukan sosialisasi tertib lalu lintas di Jalan Gajah Mada Purwodadi Selasa siang. Pengendara motor yang melintas di jalan tersebut diarahkan masuk ke halaman Polres Grobogan untuk diperiksa surat dan kelengkapannya. Bagi pengendara yang tertib aturan lalu lintas, mereka diberi hadiah berupa coklat atau mainan anak-anak. Sedang yang melanggar akan diberi imbauan dan teguran. Saya bisa STNK sama SIM saya. Terus gimana Pak? Saya terus dicek untuk kelengkapan surat-surat saya lengkap. Terus dikasih hadiah sama Pak Polisi coklat Pak. Untuk hadiahnya kaget Pak. Biasanya untuk rahasia kita dibilang malah ini dikasih coklat Pak. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan kesadaran masyarakat untuk lebih sadar tertib berlalu lintas, karena tertib berlalu lintas adalah cermin budaya bangsa. Sosialisasi tertib berlalu lintas dilaksanakan mulai tanggal 20 November hingga 1 Desember mendatang. Dengan sosialisasi diharapkan bisa menurunkan angka kecelakaan lalu lintas yang kerap diawali karena pelanggaran lalu lintas. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Ratusan siswa sekolah dasar di Boyolali menggelar aksi bela Palestina. Para siswa menggalang donasi dan melakukan orasi, menuliskan tanda tangan hingga membagikan buah semangka sebagai dukungan terhadap Palestina. Dengan membawa spanduk dan poster, ratusan siswa sekolah dasar Islam Terpadu Al-Hikam Banyudono menggelar aksi solidaritas bela Palestina di halaman sekolah. Aksi dimulai dengan menggalang dana secara sukarela, kemudian menuliskan tanda tangan di sebuah spanduk bergambar potongan buah semangka yang melambangkan dukungan untuk Palestina. Spanduk lalu dikerek dengan tali dan dipasang di sisi bangunan sekolah. Para siswa juga menggelar orasi dan membaca puisi tentang kondisi Palestina saat ini, serta berbagi buah semangka dengan guru mereka dan memakannya bersama-sama. Biar Palestina nggak diserang terus, biar damai. Baca puisi
puisi sama itu tanda tangan sama makan semangka sama sholat gaib. Harapannya dari donasi yang kami berikan dapat membantu saudara-saudara kita yang terjadi peperangan di Palestina agar Palestina segera merdeka dan tidak terjadi peperangan seperti ini lagi, karena tentu tidak hanya merugikan sebagai sesama muslim ya, tetapi efeknya atau dampaknya ke seluruh dunia. Aksi diakhiri dengan sholat goib untuk mendoakan warga Palestina yang meninggal dunia akibat konflik berkepanjangan. Sedang uang donasi selanjutnya akan disalurkan melalui Basnas Boyolali. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Sementara banyaknya aksi solidaritas untuk Palestina membuat perajin bendera di Boyolali kebanjiran order. Sebab banyak permintaan dari warga membuat bendera Palestina sebagai bentuk dukungan. Perajin bendera di Boyolali disibukkan dengan pembuatan bendera Palestina. Salah satunya rumah produksi bendera milik Sukis yang terletak di Mojosongo. Sejak banyaknya aksi dukungan Indonesia untuk Palestina, Sukis kebanjiran order. Setiap hari Sukis dan pegawainya sibuk menjahit bendera Palestina. Agar pekerjaan bendera lebih cepat, Sukis membagi tugas masing-masing penjahit. Ada yang menjahit warna putih, hijau, hitam, dan juga merah. Banyak permintaan yang datang dari berbagai daerah di tanah air membuat Sukis kewalahan. Dalam satu hari, setidaknya Sukis bisa memproduksi tidak lebih dari 300 buah bendera Palestina. Meningkat tajam ini. Mulai kapan Mas meningkatnya? Kalau pesanan untuk tahun ini 3 minggu kemarin masuk pesanan banyak, toko-toko juga ada. Permintaan dari mana sih Mas? Kebanyakan teman juga banyak, toko-toko juga banyak sebenarnya. Harga satuan bendera Palestina bervariasi, mulai dari Rp200.000 per kodi hingga Rp250.000 per kodi tergantung ukurannya. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali.